Akhirnya Ibtu Rudiana muncul kembali guys, setelah disenggol Dedek dan juga dijebak oleh Hotman Paris Hutapea. Dan bahkan ini belum apa-apa guys, karena masih ada saksi kunci lagi yang bilang kalau CCTV kasus Vina Cirebon itu, saksi ini belum pernah muncul di hadapan publik sebelumnya, sehingga informasi yang diberikan sangat penting dan berpotensi mengubah arah penyelidikan kasus ini. Dan saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, maksudnya Bu ditunggangi? Saya merasa itu. Untuk apa Bu? Siapa yang itu yang menunggangi? lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain saya mesti minta maaf, ya berarti hari Rebo akan kita laporkan. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henry semua? Semoga sahabat Henry semua dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat ya. Kabar mengenai Ibtu Rudiana akhirnya buka suara usai saksi kasus Vina Cirebon Dedek menudingnya memaksa memberi keterangan kepada para saksi. Serta ada informasi penting dari saksi baru yang mengklaim rekaman CCTV kasus Vina Cirebon diamankan oleh Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Seperti apa informasi kedua berita tersebut? Yuk disimak sampai selesai guys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henry Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henry semua. Thank you so much. Kita mulai dari saksi baru yang muncul dengan keterangan penting. Saksi itu mengklaim kalau rekaman CCTV tersebut diamankan oleh Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, bersama dengan anggota Polres Cirebon. Saksi ini belum pernah muncul di hadapan publik sebelumnya, sehingga informasi yang diberikan sangat penting dan berpotensi mengubah arah penyelidikan kasus ini. Jadi diketahui ada 7 kamera CCTV. Kemarin di video sebelumnya saya juga pernah bahas ya, ada di komplek The Garden, supermarket, dan tempat-tempat lainnya di jembatan layang flyover Vina dan Eki ya kan. Nah di situ nanti akan tampak jelas tuh tempat pertama kali temukan jenazah Vina dan Eki dan siapa orang yang meletakkan mayat Vina dan Eki di jembatan tersebut. Nah, jadi bila rekaman CCTV itu di flyover Talun dibuka, jadi terlihat tuh siapa sih pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Saksi baru ini juga akan mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana dan rekannya adalah kunci dalam mengungkap misteri kasus ini. Wow, menarik ini ya guys ya. Jadi makin kesini makin terpacu adrenalin kita untuk mengetahui sebenarnya kasus ini gitu ya. Usai adanya tuduhan memberikan paksaan kepada para saksi yang dibeberkan oleh saksi Dedek, kini Ibtu Rudiana muncul lagi guys. Sebelumnya saksi kasus Vina Cirebon Dedek menyebutkan bahwa dalam tragedi pada tahun 2016 tidak pernah ada kejadian pelemparan batu dengan warga. Dedek mengklaim bahwa hal tersebut hanya keterangan yang disuruh oleh Ibtu Rudiana. Nah kalau ini memungkinkan ya, masuk logika. Karena memang dari awal kasus ini janggal dan mencurigakan. Banyak asumsi publik ini kasus rekayasa. Saat itu Dede tidak mengetahui apapun soal pembunuhan Vina. Ia hanya terpaksa memberikan keterangan palsu dengan arahan dari Ibtu Rudiana. Menarik ya. Menanggapi tudingan Dede, Ibtu Rudiana kini kembali muncul dan buka suara mengenai keterlibatannya pada kasus Vina Cirebon ini. Ayah Eki ini menyebutkan bahwa semua tudingan dari Dede adalah palsu atau hoaks. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, dalam sebuah tayangan.
Keterangan yang disampaikan oleh Dede terhadap klien kami, Bapak Ibtu Rudiana, adalah hoaks dan tidak benar, ujar Fitra Romadhoni dalam tayangan YouTube Kompas TV. Kami pastikan keterangan yang disampaikan saudara Dede ini menyatakan dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan tidak benar. Itu adalah keterangan yang tidak benar dan fitnah, tegasnya. Wow. Fitra berharap agar semua pihak bersabar perihal penanganan kasus Vina ini yang sedang diusut oleh kepolisian, yakni Polda Jabar, atas asistensi dari Mabes Polri. Bersabar bagaimana nih? 8 tahun loh guys ya. Dan ini sudah mulai berjalan Agustus 2016, kemudian Agustus 2024, berarti 8 tahun. Ya, kurang lebih 8 tahun. Nanti lewat Agustus akan berjalan 9 tahun. Lama banget kan? Bersabar gimana? Masyarakat sangat menanti kejelasan dari kasus Vina Cirebon. Tadi ada video di VT TikTok itu kemunculan Ibtu Rudiana. Nah, videonya itu ini, dan ternyata itu bukan video baru guys ya, ini video lama, video tahun 2016. Tapi ada komen netizen yang menggelitik situ, Ibtu Rudiana saat itu dibilangnya pencitraan gitu ya. Nah, gimana menurut kalian sahabat Iris ya? Sementara itu Elsa Sharif mengatakan kalau keterangan saksi Dede ini ditunggangi. Dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun. Iya. Siapa yang diuntungkan Bu sebenarnya? Ya, dengan saya ada sudah nunggangi ini? tujuannya apa saya nggak mau mengira-gira ya. Tapi yang jelas kalau di semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK, baru sekarang PK rame-rame. Dan novumnya laporan polisi kan nggak bisa. Novum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporin Ibnu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong. Berarti ada duit dong. Ya kan? Ini logika bodoh saja ya. Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang sakaratul maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibnu Rudiana. Ada orang yang mentunggangi. Dan netizen pun kan sebelum kasus ini viral juga rame-rame berasumsi kalau kasus ini juga ditunggangi. Siapa pihak-pihak menunggangi? Elsa Sharif mencurigai kasus Dede ini bersaksi ditunggangi, sementara netizen juga berasumsi kasus ini juga ditunggangi. Jadi yang benar yang mana nih, ya kan? Thank you for your attention, sahabat Iris. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.